Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan Bapak ini sudah bangun sudah piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, kami akan membaca firman-Mu, Engkau ajari kami, tuntun kami, bukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita hanya ikut-ikutan saja, kita tidak ada kepastian. Jadi pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada dalam kita, karena kita harus menyatu. Jadi jika kita tidak menyatu, tentu kita tidak dikenal. Tuhan tidak mengenal kita, kita tidak mengenal Tuhan. Jadi hanya kita merasa saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita buka Yohanes 15 mulai ayat 1. Katanya begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita tahu akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Kitalah carang-carangnya. Jadi katanya pada kita tadi, jika kita tidak menempel dengan batangnya itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan berbuah. Jadi jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong lalu dicampakkan ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan cukup percaya saja, tapi kita harus berbuah. Buah menyenangkan orang banyak. Buah itu banyak. Jadi tidak cukup kita hanya percaya saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan dibuat perumpamaan ini, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Jika kamu tidak berbuah, aku akan potong dan kumpulkan, dia akan dicampakkan ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tadi tahu kita itu tadi adalah cabang-cabangnya, berarti kita sudah di dalam Tuhan. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan, Saudaraku, walaupun kita sudah Kristen, itu artinya kita itu sudah dalam Tuhan. Katanya sini cabang-cabangnya, berarti kita sudah menyatu dari pokok itu. Tapi jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan dikumpulkan, dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tadi mengatakan cukup percaya saja, tentu jelas firman Tuhan mengatakan tadi, jika tidak berbuah. Nah, jadi kalau percaya saja berarti nempel saja. Jadi dahan itu nempel saja tapi tidak berbuah. Nah, karena apa? Karena percaya saja. Jadi kita tadi dibilangnya kepada kita harus berbuah. Jadi ada aksi kita, ada usaha kita. Jadi tidak cukup percaya saja, tidak cukup menjadi orang Kristen saja, tidak cukup nempel saja, tidak cukup menjadi cabang saja, tidak cukup hanya berdaun saja, tidak cukup hanya subur saja, tapi kita harus berbuah. Itulah makanya kita harus
kembali kepada kitab. Jangan kita hanya digunikan hidup-hidup. Karena banyak saat ini kita merasa kita sudah selamat. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang yang sudah meninggal, hamba Tuhan mengatakan tubuhnya kembali kepada debu, karena dia diciptakan kepada debu. Rohnya kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya hamba Tuhan mengatakan asal Kristen, semuanya sudah kembali kepada Tuhan. Sudah senang dia di sana. Dia sudah di surga bersama Bapa. Itu rata-rata hamba Tuhan mengatakan jika orang Kristen. Jadi Bapak Saudaraku, itu kata penghiburan, bukan kata kebenaran. Jadi harus kita kembali kepada kitab supaya kita mengerti apakah memang itu betul, apakah itu hanya hiburan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 3 mengatakan kepada kita, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita itu harus membaca firman supaya kita bersih. Jika kita tidak membaca firman, kita tidak tahu apa yang harus kita berbuat, apa yang harus kita lakukan. Jadi jika kita membaca firman, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan dituntun, dibimbing, dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita ini sebagai selang, aliran. Jadi kita mengalir terus. Jadi bukan dari logika kita, dari pikiran kita, dari pintar kita, tapi dari Roh Tuhan bekerja. Itulah yang akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat seterusnya, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi sini katanya tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita menyatu. Jadi Roh Tuhan menempel dengan roh kita. Roh kita ini menyatu, sehingga Roh Tuhan itu berkata-kata dalam hati kita. Roh Tuhan itu menuntun kita. Roh Tuhan itu membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Jadi kita tidak bisa berbuat sendiri-sendiri, tapi kita itu harus dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu seturut yang dijanjikan Tuhan Yesus. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas Bapak Saudaraku, walaupun katanya Sianu sudah bertobat, Sianu sekarang ini sudah baik. Jadi bukannya pertobatan menurut manusia, tapi pertobatan seturut dengan firman Tuhan. Jadi artinya bertobat itu kembali kepada firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, itu artinya bertobat. Tapi kalau bertobat secara manusia, dulunya dia pembunuh, sekarang dia tidaklah barang baik, itu namanya sudah bertobat. Dia dulu mabuk-mabuk, sekarang lagi tidak lagi mau mabuk, itu namanya orang bertobat. Dulunya dia penjudi, sekarang tidak menjudi lagi, itu namanya orang bertobat. Dulunya dia main-main perempuan, sekarang tidak lagi, itu namanya sudah bertobat. Itu menurut manusia, pertobatan manusia. Tapi bertobat seturut dengan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, taat dan setia, melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Itu artinya bertobat.
Jadi bukan bertobat seperti manusia dulunya jahat, sekarang baik. Baik pun kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku harus kembali kepada Alkitab. Jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita dibenahi, sehingga kita dituntun, sehingga kita dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Jadi ayat 6 katakan pada kita, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, jadi jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku cukup jelas. Jadi sini tadi Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu cabang-cabangnya. Berarti kita sudah Kristen, sudah percaya Tuhan, artinya sudah nyatu sama Tuhan. Pohon kita rantingnya, berarti kita sudah di dalam